Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Dinda Putri Mustafa sebagai kelompok 9 bersama teman-teman saya yakni Safa Azahra, Sana Andera dan Yuliana Sarumaha. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Demokrasi Pancasila. Silahkan disimak ya teman-teman videonya. Sebelum memulai materi, di sini saya akan membacakan beberapa indikator dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yakni pengertian demokrasi Pancasila, yang kedua yakni Pancasila sebagai jati diri bangsa, yang ketiga Pancasila yang menjadi dasar sistem demokrasi Pancasila, yang keempat aspek-aspek demokrasi Pancasila, yang kelima aspek epistemologi filsafat Pancasila, dan yang terakhir yakni Pancasila secara komprehensif, demokrasi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Nah, tadi kan indikatornya udah dibacain. Sekarang kita lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama yakni pengertian demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi ini dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat. Demokrasi Pancasila ini dikenal dengan slogan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Maksudnya adalah sistem organisasi negara dilaksanakan yang sesuai dengan persetujuan rakyat. Perwujudan dari demokrasi Pancasila ini sebagai contoh yakni saat kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini menggunakan cara yakni dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yakni demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Darji Darmodiharjo, demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, menurut Sarmosono dan kawan-kawan pada tahun 2005, demokrasi Pancasila adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan kepada nilai-nilai falsafah Pancasila. Kesimpulan dari pengertian menurut para ahli yakni demokrasi Pancasila adalah suatu paham yang berlandaskan kepada falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Safa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sebuah falsafah, ideologi, ataupun pemersatu bangsa Indonesia, tetapi Pancasila juga menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak akan ditemukan ataupun didapatkan pada bangsa lain. Kita sebagai warga negara Indonesia, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita akan selalu membawa jati diri kita, yaitu jati diri bangsa Indonesia, Pancasila. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi yang terjadi saat ini. Pancasila tidak hanya sebagai pedoman bangsa, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap tegak berdiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sila Pancasila yang menjadi dasar sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah keyakinan terhadap Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintahnya tanpa mengganggu urusan agama lain. Kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di tengah keberagaman, salah satunya adalah keberagaman agama. Dalam sila pertama ini menjadi pedoman bagi diri kita untuk hidup dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di negara kita. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila mencakup nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini lebih menekankan pada perlakuan seorang individu terhadap individu lain ataupun masyarakat lain. Berdasarkan sila ini, setiap orang harus menghormati dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, dituntut pula adanya sikap adil dalam memperlakukan orang lain tanpa memandang
perbedaan seperti suku, ras, agama, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam Pancasila mencakup nilai persatuan. Persatuan ini dicapai dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam kegiatan akademik, perdagangan, pergaulan, diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat Indonesia, meskipun dengan adanya perbedaan suku, ras, dan agama di tengah masyarakatnya. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan terpupuk rasa persatuan bagi masyarakat Indonesia, karena adanya kebakuan yang dipahami secara bersama-sama. Keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Pancasila mencangkup nilai tanggung jawab dan harmoni. Nilai ini merupakan nilai yang kental bagi negara Indonesia yang menganut sistem dan budaya demokrasi. Nilai sila keempat inilah yang menjadi dasar bagi warga negara Indonesia untuk memahami setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin, yang dari awal dipilih secara bersama-sama dalam pemilu untuk kepentingan bersama. Dalam sila keempat ini juga berhubungan dengan keutamaan, keadilan, dan demokrasi. Kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila mencangkup nilai keadilan. Keadilan sosial memang sesuatu yang sangat diharapkan ada di masyarakat. Dalam hal ini, baik pemerintah ataupun masyarakat diharapkan dapat menjadi pihak untuk mewujudkan adanya keadilan di tengah masyarakat. Dalam sila kelima ini, erat kaitannya dengan bagaimana adil tidak hanya semata untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat di mana tempat individu berada. Aspek-aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, aspek material. Aspek ini mengungkapkan bahwa demokrasi Pancasila tidak hanya berarti sebagai demokrasi politik, tapi juga memiliki arti penting pada sisi sosial dan ekonomi. Yang kedua, aspek formal. Aspek ini merupakan aspek yang mengatur tentang proses dan cara-cara bagi rakyat Indonesia untuk menunjuk wakil rakyat yang nantinya akan berkedudukan di badan pemerintahan. Tak hanya itu, aspek ini juga mengatur bagaimana wakil-wakil rakyat memusyawarahkan suatu masalah secara terbuka, bebas, jujur, dan adil hingga nantinya akan mencapai hasil dan kesepakatan bersama. Yang ketiga, aspek normatif. Aspek ini membedakan suatu kaidah yang nantinya akan membimbing serta juga memilih bagaimana yang akan menjadi kriteria agar tujuan negara dapat tercapai. Yang keempat, aspek optatif. Dalam aspek ini, dalam membangun dan menegakkan suatu negara, kita semua sebagai warga negara Indonesia harus membantu tugas-tugas para pemerintah dan badan kewenangan negara, terutama untuk mengetengahkan kepentingan dan tujuan negara yang hendak dicapai. Yang kelima, aspek organisasi. Yang dimaksud dengan aspek organisasi sebagai salah satu aspek demokrasi Pancasila adalah menggunakan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang nantinya berangsur-angsur akan membantu pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai oleh negara ini. Dan yang terakhir, aspek kejiwaan. Aspek yang satu ini dimaksudkan agar kita semua sebagai rakyat Indonesia juga taat kepada peraturan yang ada dan perkecil masalah yang dihadapi oleh negara ini. Sehingga nantinya kita akan memberikan semangat pada para penyelenggara negara dan para pemimpin negara. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang aspek epistemologi filsafat Pancasila. Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan juga susunan pengetahuan Pancasila. Jadi, kajian epistemologi Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya karena dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Selanjutnya ada menurut Titus tahun 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi. Yang pertama, ada teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang kedua, sumber pengetahuan manusia, dan yang ketiga, kebenaran watak manusia.
Oke, selanjutnya ada susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal dan juga logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila tersebut. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan juga berbentuk piramida, yaitu yang pertama ada sila pertama dalam Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Yang kedua, sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan juga kelima. Yang ketiga, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan juga kelima. Yang keempat, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Yang kelima, ada sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Demikianlah susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Oke, selanjutnya ada analisis secara komprehensif demokrasi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tata tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan juga kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara yang baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Jadi Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraannya, negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dalam pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya kelompok kami sudah menyiapkan satu studi kasus yang bisa kita pelajari. Jadi dari studi kasus ini, demokrasi gagal mewujudkan keadilan hukum. Kasus dari Baik Nuril yang mendapat perlakuan yakni pelecehan seksual yang berakhir pada Undang-Undang ITE karena mengungkap atau menyebar pelaku dari orang yang melecehkannya. Jadi kasus ini tidak sesuai dengan Pancasila pada sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta demokrasi Pancasila, karena orang yang justru menjadi korban malah dituduh menjadi tersangka. Demikian presentasi dari kelompok 9, semoga ilmu yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, see you!